Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita akan segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Ya, saat ini kita telah terhubung dengan Head Macro Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina. Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi, Mbak Cakri. Iya, Mbak Dian, kalau kita lihat sepanjang pekan ini memang rupiah cenderung melemah. Namun di minggu kedua Oktober rupiah nyatanya juga bisa dibilang menguat. Fluktuasi yang terjadi ini sebenarnya sektor atau faktor apa sebenarnya yang paling mempengaruhi pergerakan rupiah? Oke, memang kalau bisa dibilang menguat ya, karena memang lebih karena faktor domestik. Jadi kita tahu kita mengalami trade surplus beberapa bulan belakangan ini, artinya secara fundamental permintaan dolar di market itu relatif rendah karena trade surplus ya, permintaan dolar untuk impor dan sebagainya. Dan di beberapa kayaknya di bulan Oktober ya, bulan belakangan ini tuh mulai ada capital inflow yang cukup signifikan, terutama pada obligasi. Memang kita belum melihat hal yang sama di pasar saham, tapi di pasar obligasi itu sudah cukup lumayan untuk bisa mendorong penguatan rupiah. Namun memang resiko globalnya masih cukup tinggi ya, karena kita lihat pasar sepertinya mengawasi betul perkembangan di Amerika, terutama terkait pemilu dan kebijakan stimulus gitu. Oke, kalau untuk pergerakannya untuk hari ini kira-kira ada di rentang berapa untuk rupiah kita? Kemungkinan mungkin masih di kisaran 14.600 sampai 14.700 ya. Oke, dan trennya tapi untuk hingga pekan depan kira-kira dari analisis Anda akan seperti apa untuk rupiah terhadap sejumlah mata uang asing dunia? Oke, minggu depan mungkin kita akan melihat perkembangan situasi politik di Amerika yang lebih jelas ya. Oke, kita nantikan hari ini ya. Pemilu, betul. Dan itu bisa mempengaruhi sentimen global. Jadi memang sangat tergantung pada keberlangsungan pemilu di sana, apakah lancar, kemudian sentimen yang berkembang. Sebenarnya untuk rupiah sendiri ada potensi menguat, cuma kita melihatnya agak ada potensi resiko dari sisi globalnya. Jadi kita sih masih memperkirakan masih berada di kisaran yang sama ya, di kisaran 14.600 sampai 14.700. Oke, tadi kalau Mbak Dian katakan juga sektor atau sentimen dari domestik juga sebenarnya mempengaruhi rupiah, ada kecenderungan untuk menguat. Bagaimana dengan data ekonomi kuartal 3 yang hampir semuanya seluruhnya sudah diumumkan? Ini apakah juga mempengaruhi pergerakan rupiah kita untuk melihat di dalam negeri? Oke, data ekonomi Q3 ya kemungkinan akan diumumkan awal November dan sepertinya sudah relatif price in oleh market ya, karena kita memang sudah ekspektasi masih akan terkontraksi, walaupun kita melihatnya level kontraksinya ini membaik. Jadi perkiraannya Q2 itu bottom, Q3 ini meski masih kontraksi dan kita masuk resesi, tapi harusnya arahnya membaik. Jadi saya berharap sih pengaruhnya justru akan positif pada rupiah karena komparasinya dengan negara lain pun kita masih relatif lebih baik. Dan ini arahnya menuju perbaikan gitu ya. Baik, itu secara kondisi atau posisi rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Kalau untuk regional sendiri atau untuk Asia, kondisi rupiah sendiri masih seperti apa, Mbak? Memang selama tahun ini depresiasi rupiah termasuk yang paling besar ya dibandingkan misalnya mata uang negara-negara di Asia. Namun kalau kita bandingkan dengan mata uang negara-negara emerging di Amerika Latin misalnya seperti Brazil, kemudian Rusia, kemudian Turki, itu kita masih lebih baik. Jadi kita agak di tengah-tengah nih. Tapi memang semakin ke sini harusnya kita melihat ada perbaikan arah ekonomi, apalagi kita sebentar lagi akan mendatangkan vaksin ya. Jadi harusnya confidence mulai meningkat, jadi kita sih masih optimis sampai akhir tahun rupiah berpotensi menguat. Oke, sampai akhir tahun rupiah masih menguat. Baik, Mbak Dian, kita beralih ke obligasi, terkait lelang obligasi yang ini selalu melampaui target. Apa yang membuat obligasi Indonesia sebenarnya masih menarik sih di mata investor? Oke, baik. Yang utama tentunya ini ya, real rate of return kita masih tinggi. Komparasinya dibanding negara-negara lain di Asia juga kita termasuk yang tinggi, terutama karena inflasi kita cukup rendah karena memang domestic demand-nya melemah sehingga inflasinya rendah, sementara
yield yang kita berikan di obligasi itu masih di kisaran 6-7%, yang cukup kompetitif gitu. Jadi daya tarik investasi ke obligasi Indonesia sebenarnya cukup tinggi dan cukup menarik. Oke, jadi obligasi dikatakan masih bisa menjadi alternatif yang menarik begitu ya di tengah khususnya pandemi saat ini seperti apa Mbak Dian? Iya, memang kalau untuk obligasi ya itu merupakan alternatif aset investasi yang relatif aman. Karena memang harganya berfluktuasi, namun dia memberikan pendapatan tetap. Sehingga ini menjadi salah satu aset yang diburu kalau memang sedang ada krisis atau pandemi. Terutama untuk obligasi pemerintah ya, karena memang resikonya relatif kecil. Jadi memang obligasi ini memang salah satu alternatif investasi yang cukup baik. Oke, ini terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia dan IMF memang kembali merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara full year. Nah, prediksi Anda sendiri seperti apa? Kalau tadi juga dikaitkan, kita masih punya optimisme rupiah masih tetap bisa menguat sampai akhir 2020 begitu. Baik. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini mungkin sudah kemungkinan besar akan terkontraksi. Our view itu cukup inline dengan IMF dan Bank Dunia ya. Mungkin pertumbuhan ekonomi bisa terkontraksi ke kisaran 1,5% sampai 2%. Okay. Tapi memang ini kita harus melihatnya adalah arahnya itu bagaimana ke depan. Nah, kita lihat Q2 ini sudah cukup besar kan ya kontraksinya. Q3 kemungkinan masih kontraksi tapi membaik. Selanjutnya sepertinya akan melanjutkan level perbaikan sehingga kita mungkin akan melihat path recovery Indonesia akan berbentuk seperti logo Nike yang kontraksi dalam di Q2. Checklist begitu jadinya ya. Betul, secara gradual akan membaik ke depan gitu ya. Baik, optimisme untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa kita lihat begitu, kita nantikan di akhir tahun yang masih sisa 2 bulan lagi ke depan. Baik, terima kasih Mbak Dian Ayu Justina, Head Macro Research Bank Mandiri telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.